Oke, pada kesempatan ini saya mau bikin video tentang statistika untuk rumus-rumus ukuran penyebaran ya. Nah, di video pertama saya akan bahas tentang rentang, rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Oke. Rumusnya dulu ya. Kalau rentang atau jangkauan, rentang itu nama lainnya jangkauan. Jangkauan itu rumusnya data tertinggi kurang data terendah, X max min X min. Terus rentang antar kuartil, RAK, rentang antar kuartil, atau bisa disebutnya juga hamparan. Kata lainnya, hamparan rumusnya kuartil 3 kurang kuartil 1. Nah, lalu simpangan kuartil rumusnya setengah dari hamparan. Berarti setengah kali Q3 min Q1. Rumus lengkapnya seperti ini yang kita pakai untuk yang berhubungan sama kuartil ya. Nah, jadi untuk dapetin 3 ini kita harus tahu dulu kuartil-kuartilnya ya. Nah, kebetulan di soal ini soalnya adalah data tunggal. Kalau data tunggal mau nyari kuartil, pertama kita harus urutin dulu datanya ya, mulai dari yang terkecil. Berarti ini kalau saya urutin ya, pertama yang paling kecil ada angka 2, terus 3, 3-nya ada 2, lalu ada angka 5, terus 6-nya ada 2, terus ada angka 7-nya ada 3, kemudian ada 4 ya, ada 4, 7-nya, kemudian ada angka 9 dan 10. Oke, nah dari sini berarti kita udah urutin. Sekarang kita cari kuartilnya dulu ya. Jangkauannya dulu. Jangkauan jelas terendah kurang tertinggi kurang terendah. Jadi jangkauannya atau rentangnya tertingginya 10, terendahnya 2, jadi 8. Gitu ya. Nah, terus rentang antar kuartilnya kita cari dulu kuartil 3 sama kuartil 1. Nah, ini ada datanya ada berapa? Jumlah semua datanya nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ada 12 data. Kalau mau cari kuartil 1 sama kuartil 3, kita bagi tengahnya dulu, kuartil 2-nya. Kalau ada 12 data, ibaratnya kita belah. Itu berarti kiri kanan ada 6. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita belah di sini. Ini kuartil 2-nya 6, antara 6 sampai 7, antara 6 sampai 7 ya, 6,5. Tapi dia nggak tanya. Kemudian kuartil 1 itu dari 6 data ini kita belah lagi. Jadi di sini kita belah supaya 3 data. Nah, dari sini berarti kuartil 1-nya antara 3 sampai 5. 3 tambah 5 bagi 2, 4. Yang sebelah kanan juga sama, kita belah lagi masing-masing 3 data supaya kebagi rata. Q3-nya berarti 7. Antara 7 sampai 7 ya. Nah, Q1-nya 4, Q3-nya 7. Berarti hamparannya atau rentang antar kuartilnya Q3 kurang Q1, 7 kurang 4, berarti 3 hamparannya. Terus simpangan kuartil setengah dari 3, 1,5. Gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nomor 2. Nah, ini agak mikir dikit nih. Diketahui sebuah data terdiri dari 5 angka berbeda, tapi datanya nggak tahu berapa aja. Jadi saya misalin aja ya. A1, A2, A3, A4, A5. 5 data. Terus mereka memiliki rentangnya 7. Jadi 7 itu adalah data tertinggi A5 kurang A1, 7. Ini persamaan pertama nih yang kita dapetin.
Ya, lalu rentang antar kuartilnya 5. Rentang antar kuartilnya 5. Nah, rentang antar kuartil berarti rentang antar kuartil itu kan Q3 kurang Q1 ya. Kita harus cari dulu Q3-nya berapa, Q1-nya berapa. Nah, ini 5 data, kalau kita belah berarti 2 sama 2 dulu nih. A3-nya ini sebagai Q2. Q1 berarti di antara sini. Jadi kan 2 data kita belah satu-satu. Q1 berarti A1 tambah A2 bagi 2. Q3 di sini. Di antara A4 sama A5. A4 tambah A5 bagi 2. Gitu. Jadi Q3 kurang Q1 Q3 kurang Q1 ini ya kalau kita buka pakai yang merah itu ya. Berarti ini A1 tambah A5 bagi 2 dikurang A1 tambah A2 bagi 2 sama dengan 5. Kita kaliin 2 berarti A1 tambah A5 dikurang A ini A4 sorry. A4 yang ini ya. A4 tambah A5 dikurang A1 kurang A2 sama dengan 10 gitu. Nah, ini ada nih A5 kurang A1 adalah 7. Jadi A4 kurang A2 tambah 7 sama dengan 10. Dari sini kita dapat A4 kurang A2-nya 3. Nah, kebetulan yang ditanya juga itu. Selisih data keempat dan ketiga. Berarti 3. Gitu ya, nomor 2. Kita lanjut lagi yang masih tentang kuartil-kuartil nomor 6. Nah, berapakah simpangan kuartil dari data berikut? Nah, ini lagi-lagi datanya data tunggal, kita harus urutin dulu. Mulai dari yang paling kecil, paling kecilnya 53 ya. Kita urutin yuk, 53, lalu sebelahnya ada 54. Berikutnya ada 54, yang kepala 5 lagi ada 57 sama 59. Urutin dulu. Nah, terus yang kepala 6. Yang kepala 6 ada 62, ada 65, terus 69, 69. Gitu. Kepala 7. Kepala 7 ada 71, 72, terus ada 75, 78, 78. Nah, gini ya. Terakhir ada kepala 8, 83. Kita hitung dulu ada berapa data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 data. Berarti Q2-nya akan ngebelah 7 sama 7. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Q2-nya di sini. Di antara 69 sama 69, berarti 69. Q1 dari 7 data, kalau kita belah 2, berarti akan kanan kiri 3 data. Nah, ini adalah Q3-nya, Q1-nya. Sebelah kanan juga sama. 3 data, 3 data. Berarti Q3-nya 75. Nah, yang ditanya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengah. Jadi Q3 kurang Q1. Jadi setengah kali 75 kurang 59. 75 kurang 59 itu 16. Berarti setengah kali 16. 8. Gitu. Ini caranya sama, cuma datanya agak besar aja. Oke, kita lanjut. Masih tentang ini, simpangan kuartil nomor 7. Diketahui data sebagai berikut. Simpangan kuartil dari data itu adalah ya. Kita urutin lagi ya, mulai dari yang paling kecil 2, lalu 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14. Rutin. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data.
8 data kita bagi belah dulu di sini sebagai Q2. Q2-nya 7 antara 6 sampai 8. Kemudian ini kan 4 sama 4 ya. Kita belah 2 lagi di sini supaya kebagi 2 sama 2. Nah, ini Q1-nya 3,5. Di sini kita belah lagi, Q3-nya berarti antara 9 sampai 12. 9 tambah 12 bagi 2. 10,5. Nah, udah. Berarti simpangan kuartilnya setengah kali Q3 kurang Q1. Setengah kali 10,5. Simpangan kuartil ya setengah kali Q3 kurang Q1. 10,5 kurang 3,5. Setengah kali 7 berarti 3,5 hasilnya. Itu nomor 7 simpangan kuartil. Kita lanjut nomor 8, masih yang ini tentang rentang. Tentang rentang. Ada kumpulan data sebagai berikut. Jika rentang data tersebut 10, maka nilai X berapa? Nah, di sini kan ada beberapa data, cuma datanya tuh nggak lengkap. Ada si X ini yang kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, rentang ini kan rumusnya data tertinggi kurang data terendah. Sementara kalau kita nggak peduliin X-nya dulu nih, data tertingginya itu kemungkinannya adalah si min 1, yaitu data terendahnya ya. Data terendahnya adalah min 1. Data tertingginya adalah 8 gitu. Nah, supaya rentangnya 10 ya, kalau data terendahnya min 1 ya, kalau data terendahnya jadi gini, 10 sama dengan X max kurang min 1. Maka data tertingginya itu adalah 9 gitu. Kalau kita pakai yang ini. Tapi kalau kita pakai yang data tertingginya 8, 10 sama dengan X max-nya 8 dikurang X min. Kita dapat X min-nya adalah min 2. Jadi ada dua kemungkinan karena kita nggak tahu X-nya berapa. Ya, bisa 9, bisa min 2. Gitu, nomor 8. Oke. Kemudian tentang simpangan kuartil lagi, tapi yang bentuknya tabel. Nah, ini sebenarnya sama, 16 yang A dulu ya. 16 bagian 1, tapi yang A. Simpangan kuartil dengan tabel seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama aja sih. Total frekuensinya kan 3, 2, 3, 4 itu totalnya 12. Ya. Kalau 12 data, Q3-nya di sini ngebelah 6 sama 6. Oke. Nah, dari 6 data itu, Q1 itu data ke, ini ngebelah 3 sama 3 ya. Jadi data ke 3,5, antara 3 sampai 4. Q3 ini juga ngebelah 3 sama 3. Q3-nya itu berarti data ke 12 kurang 3, 9. Antara 8 sampai 9. 8,5. Gitu. Ya. Nah, kita cari aja di sini. Q1-nya berapa? Data ke 3,5. Yang dapat nilai 2 udah ada 3 anak. Berarti 3,5 itu antara 2 sampai 3. Antara anak ketiga sampai anak keempat gitu. Jadi Q1-nya 2 tambah 3 bagi 2. 2,5. Q3 data ke 8,5. Ini udah 3 anak tambah 2 anak udah 5 anak, sampai sini udah 8 anak. Jadi antara 4 sampai 6 data ke 8,5 itu. Jadi 4 tambah 6 bagi 2. 5. Nah, jadi simpangan kuartilnya setengah kali Q3 kurang Q1. Hasilnya 1,125. Nah, gitu ya kalau datanya berupa berkelompok begini. Bukan data kelompok sih, ini masih data tunggal tapi penyajiannya pakai tabel. Oke.
Atau boleh juga misalnya ya, kamu urutin nih, 2-nya ada 3, 2,2. Terus nilai 3 ada frekuensinya 2, ada 2,2,2. 3-nya ada 2. Nah, gitu maksud saya. 4-nya ada 3. Terus 6-nya ada 4. Gitu. Ya kan? Total ada 12 data. Nah, Q2 kan yang ngebelah 66. Berarti Q2 di sini nih. Q1 di sini ngebelah 33. Q itunya Q3-nya di sini. Oh ya, maaf. Nah, ini lebih gampang ya. Jadi Q1-nya benar 2,5. Q3-nya antara 6 sampai 6. 6 tambah 6 bagi 2. 6 ya. Ini 6 kurang 2,5 bagi 2. 7/4. 1,75. Yang ini. 1,75. Oke. Data ke 8,5 antara 9, data ke 3 tambah 5 8 tambah 4 12. 8,5 itu antara data ke 8 sampai data ke 9. 9,5, sorry. Saat data ke 9,5 ini harusnya antara 9 sama 10. Jadi di sini ya. Oke, gitu untuk simpangan kuartil, rentang antar kuartil, dan rentang. 3 hal itu dulu untuk di video pertama. Semoga bermanfaat.